Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Nama aku Rizky Atika dan selamat datang di channelku. Sebelumnya, terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Dan karena ini adalah video pertamaku, jadi aku mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Tapi kalian bisa kok kasih aku kritik dan saran di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi di segmen Study with Tika kali ini, kita akan belajar materi TWK nih teman-teman, khususnya terkait dengan pengamalan Pancasila. Dan soal-soal yang Tika dapat di sini, aku ambil dari situs Ayo CPNS Premium. Jadi lumayan lah ya, soalnya kita akan bahas dari yang paling gampang dan Tika yakin kayak teman-teman pasti bakal bener semua nih ya. Tapi kalau misalkan masih belum bener, nggak apa-apa, kita akan bahas lebih lanjut di sesi pembahasan nih, oke? Soal pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila ke... Oke, di sini ada 5 opsi jawaban nih. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Udah punya jawabannya teman-teman? Ya, teman-teman bisa pause dulu ya kalau masih belum nemu jawabannya. Tapi ini nomor 1 jawabannya adalah yang E. Kelima, sila kelima. Kok bisa sih? Oke, mungkin kalau kita lihat di soal, ini kalau kita fokus pada frasa kepada orang lain, mungkin kita akan secara tidak sadar langsung merujuk kepada sila kedua nih ya, karena berhubungan dengan manusia gitu. Namun, kita harus lihat secara garis besar apa yang dimaksudkan dalam soal. Di sini ada frasa agar dapat berdiri sendiri. Nah, mungkin teman-teman harus ingat, apabila soalnya sudah mengarah ke arah memberikan bantuan kepada orang lain agar orang lain dapat mandiri atau dapat ikut sejahtera, itu pasti akan selalu berhubungan dengan sila kelima. Dan apabila teman-teman hafal 45 butir Pancasila, tentunya udah langsung ngeklik bahwa ini adalah butir kelima dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, masih semangat ya teman-teman semua? Kita beralih ke nomor 2 nih. Warga Indonesia terkenal dengan ketidakhati-hatiannya, termasuk yang dilakukan oleh Felix. Felix sangat hobi menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, sehingga banyak orang yang salah paham. Perbuatan Felix melanggar sila ke... Oke, udah dapat jawabannya teman-teman? Benar sekali, jawabannya adalah sila ketiga. Wah, siapa nih teman-teman yang benar? Nah, jadi ketika kita lihat soal di sini ya, ini berarti kuncinya adalah adanya berita hoax. Perbuatan menyebarkan berita hoax yang memang belum tentu kebenarannya. Dan kita tahu sendiri kan, kalau berita yang belum tentu kebenarannya biasanya akan membawa benih-benih perpecahan nih, karena pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju. Jadi bisa mengakibatkan adanya apa? Disintegrasi. Nah, kalau sudah berhubungan dengan disintegrasi, mungkin kita bisa langsung lihat nih di butir-butir sila ketiga terkait dengan persatuan Indonesia nih, pasti sudah sangat erat kaitannya dengan persatuan. Jadi di sini Felix tidak mampu nih untuk memelihara ketertiban dan juga menempatkan persatuan dan kesatuan karena dari berita hoax yang dia sebarkan dan dia tidak bertanggung jawab atas berita tersebut benar atau tidaknya, dan itu bisa berdampak secara luas. Sehingga di sini jawabannya adalah yang C. Felix melanggar sila ketiga, persatuan Indonesia. Yuk kita lanjut soal ketiga nih. Doni melihat kucing yang sedang begitu kelaparan. Ia pun tidak berpikir panjang langsung memberi makan kepada kucing itu. Tindakan Doni merupakan pengamalan sila ke... Ayo, sila ke berapa? Ya, betul banget nih, sila kedua. Waduh, tapi itu kan kucing bukan manusia ya? Apa hubungannya sama kemanusiaan yang adil dan beradab? Nah, teman-teman bisa lihat nih, pada butir-butir sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, pada butir ke-6, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, di sini kemanusiaan diartikan tidak hanya kepada manusia nih, tetapi juga kepada makhluk hidup lainnya, termasuk kucing. Jadi, tidak hanya berkaitan dengan manusia, tapi juga bagaimana kita sebagai manusia itu menerapkan nilai-nilai kemanusiaan kepada seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan. Nomor 4.
Ji Chang-wook merasa sedih mendengarkan curhatan temannya yang mengatakan bahwa usahanya bangkrut. Ia pun kemudian memberikan modal kepada temannya agar usahanya, ya Allah ada telepon sebentar ya kawan-kawan, agar usahanya dapat berjalan kembali. Sikap Ji Chang-wook termasuk pengamalan sila ke 1, 2, 3. Bener banget, sila kelima. Oke, kayaknya udah paham pasti ya. Untuk sila kelima kan tadi kita sempat bahas ya kan? Terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lalu kenapa nih kok sesuai dengan sila kelima? Oke, kita back to butir-butir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nih. Kita lihat pada butir ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, berarti di sini Ji Chang-wook itu sudah berusaha nih untuk memberikan bantuan modal kepada temannya, biar temannya bisa maju, bisa usaha lagi gitu, biar usahanya dapat berjalan kembali. Nah, jadi sikapnya Ji Chang-wook udah cakep banget nih, dia bantu temannya untuk melakukan usaha seperti itu. Jadi jawabannya sila kelima. Oke, masih semangat, kita lanjut ke soal kelima. Belakangan ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan terjadinya bom bunuh diri. Bahkan kasus tersebut juga terjadi di gereja. Dari kasus bom bunuh diri tersebut dikatakan bahwa alasan pelaku melakukan bom bunuh diri yaitu jihad. Wah, perlakuan terorisme sendiri jelas sangat menyimpang beberapa nilai-nilai Pancasila, yaitu sila tetot. Oke, di sini ada 5 pilihan opsi. Bisa dibaca sendiri opsinya teman-teman semua. Oke, aku kasih waktu ini ya buat mencerna terlebih dahulu sila mana yang dilanggar nih. Ya, betul. Jawabannya adalah yang A. Jadi, di sini narasinya melanggar nilai-nilai Pancasila yaitu sila ke-1, kedua, dan juga ketiga. Oke, kenapa sih? Kok bisa itu jawabannya? Di sini aku udah rangkum beberapa nilai-nilai yang dilanggar dari setiap sila nih teman-teman. Kita lihat dulu di sila pertama ya, mungkin kita lihat di butir kedua. Di sini adalah manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari narasi yang ada di soal, berarti pelaku oknum bom bunuh diri tersebut sudah mengindahkan dasar kemanusiaan itu sendiri. Apalagi tindakannya ini dilakukan di tempat peribadatan teman-teman, yang otomatis akan sangat membahayakan bagi ketertiban dan juga nyawa orang lain yang ada di sana. Seperti itu, berarti dia sudah melanggar beberapa nilai-nilai sila pertama. Dan yang kedua, dia juga melanggar nilai-nilai sila kedua loh. Yang pertama berarti dari kasus bom bunuh diri ini, dia tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dan itu berarti dia juga semena-mena dong terhadap orang lain. Nah, ini nih yang memang harus diwaspadai. Ketika apapun yang kita lakukan harus dipikirkan dengan matang. Apa sih tujuannya dan apakah dampaknya baik atau buruk kepada lingkungan sekitar. Dan untuk yang sila ketiga dia juga melanggar nih teman-teman. Terjadinya bom bunuh diri yang memang dilakukan oleh orang-orang tertentu di suatu tempat ibadah ya. Ini berarti dia juga melanggar nilai sila ketiga di mana dia tidak mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan juga golongan. Sehingga di sini otomatis dia melanggar sila ketiga. Gitu ya teman-teman, jadi narasi ini menunjukkan beberapa nilai-nilai Pancasila yang dilanggar, yaitu sila 1, sila 2, dan juga sila ketiga. Oke? Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay hingga menit-menit terakhir. Dan jika kalian suka dengan konten yang Tika buat, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe ya, biar kita bisa ketemu tiap hari nih. Oke, terima kasih. Sukses dan sehat selalu buat teman-teman semua.